Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deli Agustin akan mempresentasikan dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI dari masa ke masa. Yang pertama, masa revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Kemerdekaan hingga tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia pada masa ini menghadapi kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai. Ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini, terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka, yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui agresi militer. Sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Masa perang kemerdekaan tersebut terjadi mulai dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhir tahun 1949, Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berdasarkan istilah pada hasil konferensi meja bundar disebut dengan penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan tersebut, akhirnya Belanda lah yang kalah berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar tersebut yang berhasil digelar. Masa revolusi kemerdekaan ini terjadi pula pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut PKI, Madiun di tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat atau yang sering disebut RIS tahun 1949 sampai 1959. Presiden pada masa ini adalah kepala negara yang tidak didampingi oleh seorang wakil presiden berdasarkan konstitusi RIS. Pada masa ini, Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen, dan jika pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang sering disebut APRA, pemberontakan Andi Ajis, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dalam peperangan kemerdekaan tersebut, akhirnya Belanda lah yang kalah berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar tersebut yang berhasil digelar. Pada masa ini, periode tahun 1945 sampai 1949 dinamakan sebagai periode perang kemerdekaan. Selanjutnya, masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kemudian menjadi awal pada masa ini, yakni 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan jabatan Perdana Menteri sudah tidak berlaku lagi. Semakin lama bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Itulah sebabnya akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada kepemimpinan pemerintahan yang dianggap sebagai penguasa. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam negara Indonesia melalui perjanjian Trikora. Dinamika yang terjadi di masa ini
adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR tahun 1960 dan muncul Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, sehingga presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa Orde Lama, terjadi pemberontakan besar, yakni G30 SPKI. Selanjutnya, masa Orde Baru Indonesia tahun 1965 sampai 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soeharto sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia sejak tahun 1966 yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Para menteri pada masa Orde Baru berbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena penyimpangan yang sangat berat, akhirnya kekuasaan Orde Baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia selama 30 tahun masa jabatannya. Pada masa Orde Baru terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timor, yakni menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur. Dan yang terakhir, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Pada masa reformasi ini, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuan utamanya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan sehingga tercapai kondisi kenegaraan yang lebih stabil. Masa reformasi Indonesia mengalami 5 kali pergantian presiden, yakni B.J. Habibie masa memimpin tahun 1998 sampai 1999. Abdurrahman Wahid masa memimpin tahun 1999 sampai 2001. Megawati Soekarno Putri masa memimpin 2001 sampai 2004. Susilo Bambang Yudhoyono masa memimpin 2004 sampai 2014 dan Joko Widodo masa memimpin 2004 sampai sekarang. Dilihat dari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa di atas, ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia begitu kukuh. Tetapi ada pula masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dihadapkan oleh berbagai macam gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Namun, sebagai generasi bangsa, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh berkembang hingga sekarang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan materinya yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.